Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Idrawan Yusuf dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa dan bagaimana konsep manajemen pemerintahan untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Organisasi dan Manajemen Pemerintahan. Konsep pemerintahan adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga di mana mereka ditempatkan. Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering dikenal dengan istilah trias politika. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti tiga, as yang berarti poros atau pusat, dan politika yang berarti kekuasaan. Apa sebenarnya itu trias politika? Istilah trias politika ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik tiga serangkai. Secara sederhana, artinya adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Konsep trias politika pertama kali dikemukakan oleh John Locke, seorang filsuf asal Inggris yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dalam bukunya. Konsep ini membagi suatu pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia sebagai tanah air tercinta kita ini merupakan salah satu negara demokrasi yang menganut konsep ini. Menurut Montesquieu, trias politika meliputi kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Tidak hanya melaksanakan undang-undang, lembaga ini juga memiliki beberapa kewenangan. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu, lembaga ini juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Selain meminta keterangan kepada lembaga eksekutif, lembaga ini juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia penyelidik. Hak mosi tidak percaya juga dimiliki oleh lembaga ini. Hak ini merupakan hak yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegak hukum, hak penguji material, hak menyelesaikan penyelesaian, hak mengesahkan aturan hukum atau membatalkan peraturan bila bertentangan dengan dasar negara. Penetapan trias politika di Indonesia berdasarkan setiap pembagian kekuasaannya adalah yang pertama, eksekutif, yaitu eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Kekuasaan ini di Indonesia dipegang oleh presiden, namun mengingat kegiatan menjalankan undang-undang tidak mungkin dijalankan seorang diri, presiden mempunyai kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya yang turut membantu, yaitu para menteri. Yang kedua yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang terdapat tiga lembaga yang diberikan kewenangan legislatif, yaitu ada MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya
atau secara sederhana disebut dengan kekuasaan kehakiman. Pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan, jika kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi yudikatif di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Sementara itu, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan itu merupakan manajemen yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan strategi yang titik fokus perhatiannya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Mekanisme dan prosedural yang menyusun rencana kegiatan dan pertanggungjawabannya merupakan bagian terpenting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Operasionalisasinya adalah dengan mendekatkan dan memaksimalkan kinerja organisasi pemerintahan dapat ditampilkan melalui kinerja maksimal aparatur. Penentuan skala prioritas memiliki hubungan dengan limitasi dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Memberdayakan sumber daya menjadi pilihan cerdas bagi pemerintahan. Manajemen pemerintahan bertujuan mensejahterakan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat, mengidentifikasikan dan mengelola sumber daya pemerintahan akan digunakan bagi operasionalisasi dan aktualisasi program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi manajemen menurut George Robert Terry bahwa fungsi manajemen itu ada 4 yang disingkat dengan POACH. Yang pertama, planning atau perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan memerlukan aktivitas tersebut. Yang ketiga yaitu actuating atau penggerakan, adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dan dengan perencanaan dan usaha-usaha perorganisasian. Yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan adalah dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan sehingga melaksanakan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standarnya. Manajemen pemerintahan di Indonesia terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama sistem perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Dasar, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti, Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada organisasi. Lembaga negara Indonesia berjumlah sekitar 600 instansi yang terdiri atas kementerian atau unsur utama pembantu presiden, lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, ada lembaga non-struktural yang bersifat supporting kepada kementerian serta dapat melibatkan unsur masyarakat. Yang selanjutnya ada otonomi daerah.
urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pemerintah yang hanya dikelola pemerintah pusat, yaitu pertahanan keamanan oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Ada politik luar negeri, agama, ada fiskal moneter, justisi oleh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Yang selanjutnya adalah perencanaan, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam merencanakan pembangunan pemerintahan di Indonesia. Dan yang selanjutnya itu ada penganggaran, kementerian yang mengatur urusan keuangan negara, yaitu Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Yang selanjutnya adalah hubungan perencanaan dan penganggaran. Pemerintah Indonesia memiliki siklus perencanaan dan penganggaran tahunan yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Pemerintah juga berhubungan dengan parlemen dalam penentuan APBN. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang selanjutnya ada birokrasi. Birokrasi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ada tentang administrasi pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu ada pengawasan pemerintahan di Indonesia dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu parlemen yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai mitra pemerintah pusat, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi atau kabupaten atau kota mitra sebagai mitra pemerintah provinsi. Parlemen diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dan yang selanjutnya yaitu ada partisipasi masyarakat. Partisipasi sebagai bagian dari kedaulatan rakyat. Masyarakat yang berhak berpartisipasi dalam pemerintahan ada beberapa, yaitu misalkan memberikan aspirasi kepada parlemen atau partai politik, ikut serta dalam kegiatan pemerintah, contoh menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, mengikuti diskusi publik tentang undang-undang, seminar, pelatihan, dan sebagainya. Penyampaian pendapat di muka umum seperti demonstrasi, unjuk rasa, penyampaian aspirasi. Hal ini diatur dalam Konstitusi Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Melaporkan pelayanan publik yang buruk dapat melalui lembaga pengawasan yang disebut sebelumnya. Memperoleh informasi yang bersifat publik, hal ini dijamin Konstitusi Pasal 28F dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Masyarakat dan berbagai kegiatannya menjadi bagian dari pemerintah dengan menjadi aparatur sipil negara, menjadi mitra di proyek pengadaan pemerintah dan sebagainya. Itulah penjelasan mengenai konsep dan manajemen pemerintahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.